Wah, selamat pagi pemirsa. Ketemu lagi bersama saya, Joshua Suherman, dalam acara kesayangan kita, Fenomania Hits. Seperti biasa, Fenomania Hits akan hadir setiap harinya untuk menemani pemirsa menampilkan informasi yang menarik dari segala penjuru dunia. Nah, hari ini dandanan saya begini karena apa? Karena saya ngefans Katy Perry. I got the eye of the tiger, fire, dancing. Tuh kan, seksinya sama, cuma bedanya dia cewek, saya cowok. Yang kadang-kadang kecewek-cewekan. Enggak sih, cowok beneran saya. Iya, saya suka banget ya Katy Perry. Itu kelihatan cantik natural sekali di video klipnya itu. Pakai baju ala-ala Tarzan gitu kan, di hutan-hutan, main sama hewan-hewan. Keren lah pokoknya. Tarzan, ya ampun keren banget. Sekarang udah jadi presenter. Tarzan, ya ampun. Apaan sih? Keren bener sih. Sekarang aku bangga banget sama kamu. Sumpah bangga banget. Kamu siapa? Tarzan? Saya bukan Tarzan. Aku Jen, kamu lupa ya? Gue sama lu deh ke depan masa lalu kamu. Jen siapa sih? Jen Shalimar? Siapa sih? Aku bangga banget. Gantungan lagi dong. Si monyet mana? Apa kabar si monyet? Itu gantungan lagi. Nih ya, saya bukan Tarzan. Tarzan tuh di Sri Mulat. Saya ini Joshua. Ih, gitu ngaku-ngaku. Joshua ya yang ampun bangga banget sekarang. Dulu tuh kan cuma takut ya sama nonton TV tuh takut. Sekarang udah jadi presenter. Sekarang udah nggak takut. Orang presenternya siapa takut? Gimana sih? Kamu ini kesana ya? Iya. Tuh, ditungguin sama semuanya. Siapa sih? Datang. Jen kok begitu? Jen tuh bule. Jen Korea. Jen apaan? Ya udah, kita sebentar lagi akan melihat bagaimana suku-suku tertua yang ada di dunia, cara mereka hidup, seperti apakah mereka? Ini dia. Fakta unik pertama adalah tentang suku Maya. Meski merupakan salah satu suku tertua di dunia, keturunan suku Maya masih ada hingga saat ini. Terhitung ada lebih dari 7 juta orang asli suku Maya yang hidup di berbagai wilayah di negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Beberapa dari mereka masih mempertahankan kehidupan asli suku Maya, namun ada pula yang sudah berbaur dengan kehidupan modern. Dalam cuplikan ini terlihat bagaimana kehidupan orang-orang keturunan asli suku Maya di era modern. Ini adalah contoh kecil dari kegiatan mereka sehari-hari meskipun beberapa masih hidup menyendiri di sisa belantara. Kita kembali ke masa peradaban kuno suku Maya ya, di mana sejarah bercerita bahwa suku Maya merupakan suku paling dominan. Cakupan wilayah suku Maya mencakup seluruh Yucatan Peninsula, Guatemala, dan sebagian dari negara Meksiko, Tabasco, dan Chiapas. Berdasarkan hasil riset dan berbagai artefak peninggalan mereka, diketahui bahwa suku Maya paling tua hidup 1800 tahun sebelum Masehi lalu. Kemudian disebut dengan periode preklasik atau formatif, di mana masyarakatnya sudah bertani, menanam jagung, kacang, singkong, dan labu. Salah satu ritual yang mereka miliki adalah pengorbanan darah manusia. Mereka mempersembahkan darah untuk para dewa, dan biasanya korban yang dijadikan persembahan untuk para dewa adalah anak-anak. Tapi ada cerita juga yang menyatakan ya bahwa selain anak-anak, suku Maya juga kerap mengorbankan darah para tawanan mereka. Tapi ada juga cerita ya bahwa selain mengorbankan darah anak-anak, mereka juga mengorbankan para tawanan dengan cara yang menakutkan. Menurut kepercayaan mereka, persembahan darah itu adalah berkah dan menghindarkan mereka dari bencana. Ritual pengorbanan darah hingga kini masih terus dilakukan, tapi sekarang sih menggunakan darah ayam sebagai pengorbanannya. Uniknya, sekarang ritual tersebut menjadi objek wisata yang menarik loh bagi para wisatawan. Suku Ainu merupakan kelompok etnis pribumi yang menetap di Hokkaido, Kepulauan Kuril, dan Sakhalin, Jepang. Dari mana asal-usul suku Ainu hingga kini belum diketahui dengan pasti. Namun mereka seringkali dikaitkan dengan penduduk asli Jepang dari periode Jomon yang merupakan suku kuno di Jepang. Suku Ainu diyakini hidup 100.000 tahun sebelum bangsa Jepang datang. Suku Ainu memiliki bahasa, adat, makanan, pakaian, dan keyakinan yang berbeda dengan orang Jepang. Orang suku Ainu umumnya mempunyai ukuran tubuh yang lebih pendek dari orang Jepang. Sementara laki-laki Ainu memiliki rambut yang lebih lebat. Pada tahun 2004, 50.000 orang Jepang diketahui keturunan asli suku Ainu. Namun jika dirunut pada masa pra-Jepang, hampir semua penduduk di wilayah Jepang saat ini merupakan keturunan Ainu. Namun kini jumlahnya tak diketahui pasti karena banyak orang yang menyembunyikan asal-usul mereka guna menghindari masalah sosial dan etnis di Jepang. Selain itu dikarenakan adanya pemaksaan oleh pemerintah Jepang terhadap suku Ainu lama untuk berasimilasi dengan suku Yamato, pada tahun 1899 pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang yang menyatakan kalau suku Ainu adalah bekas pribumi, yang artinya nggak diakui ya.
Akibatnya banyak orang Jepang modern yang nggak tahu kalau dirinya mungkin aja salah satu keturunan suku Ainu. Karena orang tua mereka merahasiakan guna menghindari masalah sosial. Nah, suku Ainu ini mempunyai upacara unik loh bernama Iomante. Upacara ini merupakan penghormatan untuk beruang yang dipercaya sebagai jelmaan dewa makanan yang turun ke dunia. Prosesi upacara Iomante dilakukan dengan cara membunuh beruang. Dengan cara ini mereka percaya akan menghantarkan kembali rohnya kepada para dewa. Masyarakat suku Ainu percaya dewa akan memberikan hasil panen yang melimpah dan menghilangkan kesialan. Upacara Iomante sendiri dibagi dalam dua ya. Pertama dilaksanakan dengan cara memanah beruang yang didapat dari berburu. Yang kedua, memanah beruang yang dipelihara dari kecil. Menangkap dan membunuh beruang dari hasil buruan disebut kamuyoknir atau mengantar dewa ke kahyangan. Biasanya suku Ainu menyebutnya dengan istilah menjemput bukan berburu. Selama proses upacara, beberapa orang suku Ainu akan mengiringi pembunuhan dengan nyanyian adat dan juga alunan musik. Selama proses upacara, beberapa orang akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian adat dan juga alunan musik. Nah, setelahnya kulit beruang tersebut dikeringkan lalu diletakkan di sebuah altar, di mana para anggota suku Ainu dapat melakukan penyembahan untuk memohon doa. Waduh, ternyata suku-suku di dunia tuh banyak ya pemirsa ya. Dan luar biasa, saya baru tahu loh ada fakta-fakta seperti tadi. Bentar ya, ini pelorot. Iya, banyak. Misalnya ada di Indonesia aja ada banyak sekali suku ya kan. Tapi kalau di luar negeri suku yang ngetop itu suku yang katanya dulu pernah heboh dengan meramalkan hari kiamat ya, suku Maya. Nah, suku Maya ini adanya di Amerika Latin, di sekitar Meksiko lah ya. Suku Maya ini punya 3 anak ya, namanya suku Al, suku El, sama suku Dul. Bapaknya suku Dani mungkin namanya. Ya jangan kemana-mana lah, tetap di Fenomania Hits.